Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Apa kabar semua? Sehat. Terima kasih. Pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam mata diklat berorientasi pelayanan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ebet Hamri. Saya Widyaswara Ahli Madya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya tidak akan lagi perkenalan dengan adik-adik karena kita sudah di materi sebelumnya. Materi orientasi pelayanan adalah salah satu materi dalam mata diklat agenda 2 beralat. Deskripsi singkat dari materi orientasi pelayanan adalah mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai orientasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Tujuan pembelajaran, hasil pelajar yang dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Indikator hasil belajar adalah peserta dapat 1. Memahami dan menjelaskan pelayanan publik secara konseptual. Yang kedua, memahami dan menjelaskan panduan perilaku nilai berorientasi pelayanan serta memberikan contoh perilaku spesifik yang kontekstual dengan jabatan dan atau organisasinya. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya masing-masing. Yang keempat, menganalisis kasus dan atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk dalam materi inti dalam proses pembelajaran pada hari ini, saya ingin mereview kembali bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep daripada pelayanan, konsep daripada pelayanan publik. Kita sudah belajar apa itu berorientasi pelayanan. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan dalam tugas dan jabatannya kita masing-masing. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi tentu saja kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Saya ingin bertanya, apa fungsi dan tugas kita sebagai ASN? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Iya, sebagai pelaksana kebijakan publik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Pelayanan publik. Ada lagi? Ya, silakan. Iya, perekat dan pemersatu bangsa. Itulah fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pelaksana kebijakan publik. Kita melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kita juga sebagai pelaksana kebijakan publik melaksanakan semua program-program pemerintah. Kemudian sebagai pelayan publik, kita memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Kita melaksanakan tugas-tugas pelayan publik dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Melaksanakan pelayan publik juga melaksanakan pelayanan pembangunan, melaksanakan pelayanan barang dan jasa, dan melaksanakan pelayanan administratif. Kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa, kita ASN harus mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dalam arti bahwa kita sebagai ASN harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir NKRI yang kita kenal sebagai 4 konsensus dasar. Itulah tugas kita dalam mempererat dan pemersatu bangsa. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada hal yang terpenting di dalamnya. Karena itu saya ingin bertanya, unsur terpenting dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu
Ada pendapat? Ya silakan. Harus ada ASN sebagai penyelenggara pelayanan. Iya, harus ada ASN sebagai penyelenggara. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya silakan. Ada publik atau masyarakat sebagai penyelenggara. Ada publik atau masyarakat. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Ada kepuasan masyarakat. Ada kepuasan. Ini 3 unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Harus ada ASN sebagai penyelenggara, harus ada masyarakat sebagai penerima manfaat, dan harus ada kepuasan masyarakat. Karena kita sebagai ASN sudah melaksanakan pelayanan publik, kita tidak bisa tahu sampai sejauh mana manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat kalau tidak diukur berdasarkan kepuasan masyarakat. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita ASN, kita juga melalui materi hari ini kita diajarkan bagaimana memahami panduan perilaku yang ada di dalam orientasi pelayanan. Panduan perilaku dalam orientasi pelayanan itu terdiri dari 3. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah panduan perilaku berorientasi pelayanan. Sehubungan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan, saya akan memutarkan satu video tentang bagaimana seorang tokoh. Apakah saya ingin supaya Bapak Ibu bisa menilai apakah tokoh dalam video tersebut sudah menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan dalam tugasnya. Kita beri aplaus. Ya, demikian tadi video pendek tentang bagaimana seorang tokoh dalam melaksanakan tugasnya. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah tokoh dalam video tersebut sudah menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan? Sudah. Kalau begitu, apakah atau mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh, kira-kira contoh perilaku yang bagaimana dari 3 panduan perilaku berorientasi pelayanan? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Dari panduan perilaku yang pertama, Pak Guru memahami akan apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggannya, yaitu murid-murid untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Iya, itu adalah panduan perilaku pertama. Pak Guru memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini murid-murid yang berada di Pulau Buaya. Bagaimana dengan panduan perilaku yang kedua? Ada? Ya, silakan. Pak Guru cekatan, solutif dan dapat diandalkan untuk memecahkan masalah ketika tersedianya kapal yang cepat menuju ke Pulau Buaya. Untuk itu Pak Guru harus berenang agar cepat tiba di sekolah. Iya, panduan perilaku yang kedua, Pak Guru ini sangat solutif, cekatan dan dapat diandalkan. Kenapa? Karena Pak Guru itu dia harus mencari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya dia bisa sampai di sekolah itu tepat waktu? Ya, salah satu cara dia harus berenang. Terus bagaimana dengan panduan perilaku yang ketiga? Ya, silakan. Pak Guru harus mengusulkan kepada dinas sekolah untuk diusulkan kepada dinas kesehatan agar diadakan pengadaan kapal atau perahu yang bisa cepat mengantar guru-guru mengajar di Pulau Buaya tanpa harus lagi mereka mempersiapkan
Iya, itu adalah panduan perilaku yang ketiga. Jadi dia harus melakukan perbaikan tiada henti, dia harus kerjasama dengan Diknas dalam rangka untuk memperbaiki supaya proses belajar mengajar itu bisa berlangsung tepat waktu. Saya kira itulah materi tentang hari ini, tentang berorientasi pelayanan. Sebelumnya itu kita akan mengambil satu kesimpulan dari materi berorientasi pelayanan. Kesimpulan itu ada dua berdasarkan materi kita pada hari ini. Kesimpulan untuk tugas dan fungsi ASN. Pertama, pelaksana. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian unsur terpenting dalam pelayanan publik itu dapat kita simpulkan atas ASN sebagai penyelenggara. Yang kedua, ada masyarakat sebagai. Yang ketiga, ada penguasa. Jadi inilah kesimpulan kita dalam proses pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum menutup materi ini, saya akan menyampaikan satu quotes. The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help the others. Bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memberikan pelayanan kepada orang dan menolong orang lain. Saya kira itulah quotes kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pelatihan ini. Saya ucapkan terima kasih. Latsar keren, ASN Moranak.